Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. Saudara-saudara sekalian, bertemu lagi dengan saya, NBC, Naryana Bali Channel. Hari ini kami ingin memperbincangkan mengenai peraturan baru dari pemerintah kita, apa yang disebut dengan PPKM darurat, pembatasan kegiatan masyarakat darurat karena kasus COVID yang makin meningkat tajam di beberapa wilayah seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Bahkan juga kelihatan naik di daerah kita di Bali. Akibatnya banyak pihak mengeluh karena PPKM darurat ini dampaknya adalah menutup kembali pusat-pusat perbelanjaan masyarakat seperti mal dan sejumlah kantor, toko, dan perusahaan-perusahaan yang sebetulnya sudah mulai berkembang bulan-bulan belakangan ini karena pada saat itu COVID-19 melandai atau menurun. Bahkan jalan-jalan sudah mulai ramai, malahan sudah macet di Bali karena COVID sudah menurun. Namun belakangan ini menanjak lagi karena ada beberapa hal yang menyebabkan COVID itu menaik kembali. Antara lain adalah ketidaksabaran masyarakat untuk berkumpul, berkerumun, malahan pulang kampung setelah dilarang oleh pemerintah dalam liburan panjang beberapa bulan yang lalu. Saudara-saudara, banyak masyarakat yang tidak mengikuti protokol kesehatan, tidak mengikuti anjuran pemerintah, sehingga COVID kembali melanda kita bersama. COVID ini adalah gejala alam di mana kita dihukum oleh alam, sehingga siapapun tidak bisa memprediksi kapan COVID itu akan berakhir. Saya ingin membicarakan bagaimana dampaknya bagi Bali. Saudara-saudara sekalian, ada janji pemerintah untuk membuka pariwisata Bali mulai pertengahan Juli ini. Namun rupanya hal itu tidak akan terjadi. Beberapa pengusaha pariwisata sudah mengatakan bahwa janji pemerintah untuk membuka penerbangan internasional atau yang disebut dengan open border bagi wisatawan di Bali terancam batal. Bukan saja terancam batal dan pasti batal akibat PPKM darurat yang terbaru ini. Bahkan program pemerintah terkait dengan Work from Bali juga nampaknya terancam tidak dilaksanakan sesuai rencana awal. Pembatalan open border disyaratkan Koordinator PPKM Darurat Jawa Bali, Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, di dalam suatu jumpa pers virtual di Jakarta beberapa hari yang lalu. Saudara-saudara, PPKM darurat ini dikomandoi Letjen TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Dan kenyataannya bahwa Bali pasti kena dampaknya. Ini juga
disebabkan bukan semata-mata kesalahan satu pihak. Kira-kira semua pihak harus bertanggung jawab. Artinya, program-program pemerintah yang dicanangkan untuk kepentingan masyarakat hendaknya juga diikuti dengan tertib oleh masyarakat. Saya melihat masyarakat tidak mau sadar, tidak ingin sadar, dan tidak mau secara kompak mematuhi aturan-aturan yang ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itulah, salah satu akibatnya COVID kembali melanda kita di Indonesia. Saudara-saudara, akibatnya tentu kita harus tanggung bersama. Mulai tanggal 3 Juli ini, sejumlah kantor, sejumlah toko-toko, dan semua pengusaha termasuk pusat-pusat perbelanjaan ditutup untuk umum. Hanya beberapa sektor yang esensial yang bisa dibuka. Misalnya masalah keamanan dan ketahanan masyarakat, masalah keuangan, masalah komunikasi, dan sejumlah sektor lainnya yang bisa masih dikerjakan lebih maksimal oleh mereka yang bertanggung jawab. Namun sektor-sektor tertentu yang lainnya diminta oleh pemerintah supaya dikerjakan dari rumah. Jadi kita kembali dilarang keluar rumah untuk bergelombor, berkerumun, dan melakukan kegiatan-kegiatan bersama. Malahan kegiatan-kegiatan upacara pun sementara dilarang, paling tidak sampai tanggal 20 Juli yang akan datang. Dan ini bisa dipanjang lagi bila COVID tidak menurun sebagaimana harapan masyarakat. Jadi menurut saya bahwa tanggung jawab untuk menurunkan atau mengurangi COVID ini adalah tanggung jawab bersama. Memang ada 1-2 masyarakat yang keberatan, yang malahan mencaci maki, membuli, seolah-olah ini adalah kesalahan pemerintah. Saya pikir itu tidak benar, sebab ini adalah kesalahan kita bersama yang diminta untuk tidak pergi kemana-mana, diminta untuk menaati aturan-aturan protokol kesehatan, tapi tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kini penggunaan masker, cuci tangan, penggunaan sanitizer, berkumpul rame-rame, melakukan upacara rame-rame, dilarang kembali. Ini harus dipahami oleh masyarakat kita, dan memang ada dampaknya bagi sekelompok masyarakat yang mengandalkan penghasilannya dari memburuh sehari-hari. Ini memang memiliki dampak yang luas juga bagi kondisi apa yang diberlakukan pada saat ini. Memang PPKM darurat ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan juga bagi buruh-buruh dan karyawan serta masyarakat yang mengandalkan penghasilan mereka sehari-hari. Jadi kalau dia tidak kerja, dia tidak akan mendapatkan uang untuk makan sebab ada pembatasan-pembatasan. Hal ini harus kita maklumi sebab ini adalah, kalau saya katakan, merupakan gejala alam atau barangkali yang lebih ekstrem merupakan kutukan alam kepada kita semua di dunia. Hanya alam yang mengetahui kenapa berkembang COVID di semua negara di dunia. Tidak satu orang pun yang bisa memprediksi kapan COVID ini akan berakhir, yang bisa menyebabkan kita bisa hidup normal kembali. Saudara-saudara sekalian, mari kita pahami aturan pemerintah atau instruksi Mendagri yang terakhir ini, bahwa sekarang diberlakukan PPKM darurat di seluruh Jawa dan Bali. Yang sekali lagi dampaknya adalah terhambatnya
perkembangan pariwisata kita di Bali, sebab Bali hanya mengandalkan dunia itu untuk perkembangan ekonominya. Sekian, terima kasih saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa. Salam dari NBC Narayana Bali Channel.